Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube. Perkenalkan nama saya Dwi Putri Afriani dengan NIM 411-200-214 dari Universitas Mercu Buana akan menjelaskan tiga hal. Pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen klaim proyek. Kedua, ada arbitrase. Ketiga, ada etika profesi dan kompetensi seorang engineer. Tapi sebelum masuk ke poin dua yaitu arbitrase, saya akan menjelaskan sedikit tentang sketa. Mari kita mulai dari manajemen klaim proyek. Klaim konstruksi atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dan pengguna jasa atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lainnya. Di sini ada perbedaan yang sangat signifikan mengenai pengertian manajemen klaim proyek. Menurut KBBI, klaim adalah suatu tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak untuk memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Sedangkan menurut Kepustakaan Barat, menyatakan bahwa klaim adalah suatu permintaan dan bukan tuntutan. Nah, dari kedua tersebut, menunjukkan bahwa kata claim atau claim dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latin claimer atau clamo yang berarti berteriak. Claim berdasarkan kepustakaan bahasa Inggris berarti permintaan, bukan tuntutan. Ini adalah pengertian yang benar, sedangkan hampir di seluruh kepustakaan bahasa Indonesia, claim diartikan sebagai tuntutan. Setelah kita mengetahui bahwa pengertian klaim, di sini ada sebab-sebab timbulnya klaim. Yang pertama, keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh pemilik bangunan. Yang kedua, ada perubahan jadwal yang diperintahkan oleh pemilik bangunan. Yang ketiga, ada perbedaan kondisi lapangan. Yang keempat, ada perubahan atau modifikasi isi kontrak yang bersifat informal yang berasal dari perencanaan atau pemilik bangunan. Yang kelima, ada perubahan kondisi cuaca di luar. Dan yang terakhir, ada kegagalan dalam membuat kesepakatan harga akibat perubahan order pekerjaan. Lalu, menurut Yasin 2004, penyebab klaim dibagi menjadi tiga, yaitu sebab umum, sebab dari pengguna jasa, dan sebab dari penyedia jasa. Sebab umum tersebut terdiri dari komunikasi, administrasi kontrak, waktu pekerjaan, kejadian eksternal, tafsiran bahasa kontrak. Sedangkan sebab dari pengguna jasa terdiri dari informasi tender yang tidak sempurna, penyelidikan site yang tidak sempurna, reaksi yang lambat, alokasi yang tidak jelas, keterlambatan pembayaran, dan larangan menggunakan metode kerja tertentu. Dan yang terakhir, sebab dari penyedia jasa. Terdiri dari pekerjaan yang cacat, keterlambatan penyelesaian klaim, tanding, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, dan bahan yang dipakai tidak memiliki syarat garansi. Lalu, ada struktur klaim. Yang pertama, keterangan tentang ketentuan dan syarat-syarat kontrak. Yang kedua, ada keterangan mengenai fakta kejadian. Yang ketiga, akibat suatu rangsangan klaim yang disajikan dalam bentuk uraian di atas. Dan yang keempat, ada analisa biaya, termasuk perbandingan antara biaya sesungguhnya dan biaya yang diperkirakan. Lalu di sini ada proses pengajuan klaim menurut naskah Yasin. Dirincikan sebagai berikut. Pertama, pengajuan klaim biasanya diawali dengan terjadinya suatu perubahan pekerjaan. Kedua, apabila perubahan pekerjaan tersebut telah diketahui sebelumnya, maka penyedia jasa dapat melakukan pemberitahuan kepada pengguna jasa. Yang ketiga, jika perubahan pekerjaan baru diketahui setelah pekerjaan sedang jalan, maka perubahan pekerjaan tersebut dinamakan perubahan tidak resmi. Yang keempat, begitu kontraktor telah memberitahukan keinginannya untuk mengajukan klaim secara tertulis, maka kontraktor harus menyiapkan dokumen-dokumen mendukung untuk pengajuan klaim. Yang kelima, ada penggunaan jasa lalu mengevaluasi dokumen tersebut dengan menggunakan range harga yang tertera dalam kontrak. Apabila klaim telah disetujui oleh pengguna jasa, maka pengguna jasa wajib mengeluarkan perintah perubahan pekerjaan. Yang terakhir, setelah terbit perintah perubahan,
perintah perubahan harus diikuti dengan penerbitan addendum kontrak. Di sini ada perintah perubahan pekerjaan atau change order. Change order merupakan mekanisme untuk membuat perubahan selama konstruksi, yaitu sebuah dokumen tertulis antara pemilik dan kontraktor untuk mengubah kondisi dokumen kontrak awal dengan menambahkan atau mengurangi pekerjaan. Di sini change order dibagi menjadi dua, yaitu formal change dan informal change. Lalu di sini ada penyelesaian dalam timbulnya klaim. Itu terdiri dari 5. Pertama ada negosiasi, kedua ada mediasi, ketiga ada konsiliasi, keempat ada pengadilan, dan yang terakhir melalui arbitrase. Setelah kita mengetahui manajemen klaim proyek, di sini saya akan menjelaskan tentang sengketa. Dari uraian tentang klaim konstruksi, telah diketahui bahwa pengertian klaim sesungguhnya adalah sebuah perintah mengenai tambahan kompensasi waktu, biaya, atau bentuk lain antara pihak yang berkontrak. Dalam suatu proyek konstruksi, klaim bukanlah tuntutan atau gugatan yang terlanjur dianggap benar di negeri kita. Namun tidak selalu klaim tersebut dapat diselesaikan atau dipenuhi. Dalam hal ini, klaim tersebut tidak terpenuhi atau terselesaikan, maka hal ini berarti telah terjadinya sengketa antara para pihak yang berkontrak. Inilah yang dimaksud dengan sengketa konstruksi, yaitu sengketa yang terjadi dalam industri konstruksi. Sengketa ini harus diselesaikan. Di sini pengertian sengketa konstruksi. Sengketa konstruksi ada sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi dalam suatu kontrak konstruksi. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 5 diizinkan untuk menyelesaikan melalui arbitrase atau jalan alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa konstruksi itu dibagi menjadi 3. Pertama ada badan pengadilan, lalu kedua ada arbitrase, yang ketiga ada alternatif penyelesaian sengketa. Lalu di sini bisa dijelaskan, dilihat bagian mengenai penyebab sengketa, unsur penyebab sengketa, objek sengketa, hasil sengketa, bentuk sengketa, pilihan sengketa, dan hasilnya. Pertama ada penyebab internal yang disebabkan oleh pengguna jasa atau penyedia jasa. Yang kedua, di sini ada penyebab eksternal yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan alam cuaca. Dari sebab-sebab tersebut dapat diketahui perubahannya itu mengenai mutu, biaya, dan waktu. Setelah diketahui perubahan tersebut, hasil sengketa tersebut dapat dihasilkan kesepakatan atau ketidaksepakatan. Jika terjadi kesepakatan, maka terjadi change order yang harus ditambahkan addendum baru. Sedangkan yang tidak disepakati ya ada melalui sengketa hukum atau tidak berkutat dengan hukum, yaitu dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi, dan dewan sengketa yang dihasilin dengan kesepakatan tetapi tidak berkekuatan dengan hukum. Jika yang sengketa hukum atau berkekuatan dengan hukum, cara penyelesaiannya dengan cara pengadilan atau arbitrase, dan keputusannya itu mutlak sesuai dengan hukum yang ada. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan oleh seorang atau beberapa orang arbiter yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang perkara dengan tidak diselesaikannya lewat pengadilan. Arbitrase di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di sini arbitrase saya kelompokkan menjadi 4, yaitu mekanisme arbitrase, prosedur arbitrase, jenis arbitrase, dan keuntungan arbitrase.
Mekanisme arbitrase adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase dibutuhkan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa. Karena ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua pihak sebelum arbitrase. Di Indonesia terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAMPI. Kedua ada prosedur arbitrase, yaitu pendaftaran, pemohonan pengadaan arbitrase, dokumen penunjukan arbiter, dan biaya arbiter. Lalu yang ketiga ada jenis arbitrase. Di sini ada arbitrase ada dua jenis, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc disebut juga arbitrase volunteer. Arbitrase ad hoc pada pasal 1 ayat 1 Konferensi New York 1958 dirumuskan dengan istilah arbiter yang ditujuk untuk kasus tertentu untuk satu kali pertunjukan. Sedangkan arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbiter yang bersifat permanen. Lalu yang terakhir ada keuntungan arbitrase. Untuk keuntungan arbitrase. Arbitrase memiliki beberapa keuntungan sebagai sarana mengatasi sengketa secara damai, non-konfrontatif, dan komparatif dengan tujuan hasil tertentu. Hasil ini dapat merupakan suatu penyelesaian hukum yang bersifat final dan mengikat, sama dengan pelaksanaan yang dimungkinkan melalui pengadilan. Lalu yang terakhir ada etika profesi dan kompetensi seorang engineer. Tentang bagaimana seorang berperilaku dan etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga merupakan penilaian kualifikasi terhadap suatu perbuatan seseorang. Di sini ada dua macam etika yang harus kita pahami. Pertama ada etika deskriptif dan kedua ada etika non-normatif. Etika deskriptif yaitu etika yang berusaha menopang secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia sebagaimana suatu yang bernilai dan dimiliki oleh tiap individu. Dengan etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan bagaimana sikap dan pola perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Lalu di sini ada profesionalisme. Profesionalisme sangat erat kaitannya dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesionalisme adalah seorang yang benar-benar ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencariannya. Seorang profesionalisme harus mampu menguasai ilmu pengetahuannya secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi atas bidang yang digelutinya, serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integrasi profesi. Kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Tujuan kode etik ini agar profesional memberi jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dan mengenai 3 hal tersebut, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.